Surat ini. Kita mulai. Terima kasih atas waktu dan mahasiswa teknis Bintang diberikan tugas dan dosen untuk mewawancari untuk strategi tentang pengembangan kurikulum sekolah ini. Tadi ditanya bagaimana pengembangan kurikulum di sekolah untuk kurikulum di tahun ini tahun ajaran 2021-2022 ini kalau masih kurikulum 2013 semua kelas 2013 untuk rencana untuk tahun ajaran berikut 2022-2023 itu kami mencoba dengan kurikulum prototipe, kurikulum yang Merdeka Belajar. Apa saja persiapan ini dalam kurikulum Merdeka? Untuk kurikulum Merdeka ini, dia ini istilahnya dia itu kayak macam berbasis IT dia kayak macam digitalisasi dia. Jadi semua itu pembelajaran itu berbasis IT, berbasis digitalisasi. Jadi yang kami siapkan ini dari kemarin itu kan memang kalau digitalisasi IT itu kan pasti otomatis yang sekolah siapkan itu kan pasti harus ada jaringannya, dan itu sudah pasti dia itu pakai online. Jadi yang pertama, karena kemarin kami di sini memang jaringannya bagus, karena kami wifi-nya belum ada. Jadi ini untuk persiapan tahun ajaran berikut kami sudah mulai siapkan untuk pasang wifi. Terus kemarin sebelum kami dapat bantuan, kebetulan kemarin juga kami dapat bantuan TIK itu dari kementerian, kami dapat tim buku ke 15 itu untuk menunjang pembelajaran. Jadi sebelum itu juga kami hanya bergantung hanya dari orang tua, mereka menyiapkan HP Android karena mulai ini tahun untuk ujian kelas 6 itu sudah berbasis online. Jadi sebelum kami mendapatkan bantuan ini, kami bersama orang tua menyiapkan HP Android. Kemarin ujian pas kami sudah mulai uji coba dengan HP Android. Jadi rencananya kalau misalnya kami terdapat kayak gini, mungkin kami pakai HP Android saja. Itu kami sudah dapat kemarin. Jadi ujian US kelas 6 ini kan nanti terjadinya minggu depan ini tanggal 17. Jadi mungkin kami sudah bisa pakai alat-alat yang sudah diberikan. Sekolah hambatan itu mungkin yang pertama itu tentang perubahan untuk masa depan, perubahan di abad 21 di mana di abad 21 itu kan seperti abadnya tentang ilmu pengetahuan, di mana siswa itu harus menguasai, dia itu harus mampu dalam menguasai beberapa kompetensi atau kalau untuk ke-13 itu kan harus ada kompetensi pengetahuan, keterampilan, sikap. Di situ mereka harus menguasai itu tanpa mengurangi nilai-nilai yang lain, seperti nilai religi, nilai yang sosial gitu. Jadi untuk menyiapkan mereka itu semua itu banyak sekali hambatan, dari faktor dari orang tua, dari siswa sendiri, itu banyak sekali. Apalagi ke depan ini misalnya dengan digitalisasi, dengan daring, itu harus banyak dari kerjasama antara guru, siswa, dan juga orang tua. Baik, Ibu, saya ingin bertanya, bagaimana peran manajemen berbasis sekolah dalam menciptakan sekolah efektif? Peran
caranya untuk menciptakan sekolah yang efektif itu mungkin yang pertama mungkin dari kerjasama dulu antara guru dengan kepala sekolah dengan orang tua. Karena sekarang misalnya untuk anak-anak yang sekarang mereka bagaimana mereka itu seperti bagaimana mereka mungkin kayak serba instan kan? Jadi butuh pendekatan ke siswa ke orang tua. Nah, jadi di sini yang kami lakukan itu banyak berkonsultasi dengan orang tua dengan siswa juga, karena selama ini untuk pembelajaran ini juga baru ini baru kami bisa normal, karena sebelum itu kan masih pembelajaran dari rumah, jadi masih banyak sekali yang harus kami buat, karena ini baru awal, saya juga baru masuk 2 tahun lebih di sini, jadi saya juga masih berinteraksi lagi dengan orang tua, masih pelan-pelan ya. Apalagi kita masuk ke sini terus dengan sekarang kurikulum yang baru, yang butuh perkembangannya ke depan ini butuh macam perkembangannya semakin ini, jadi kita masih ikuti awal-awal, kita harus persiapan betul-betul untuk ke depan ini. Karena untuk sekarang karena kami juga mungkin baru awal ya, kita juga mungkin ini jadi belum bisa untuk kita buat macam perubahan begitu itu belum, karena kita harus banyak pendekatan dengan orang tua. Apalagi di sini memang dia masuk dalam wilayah kota, tapi masih orang tua masih belum bisa ini, jadi masih interaksi dengan mereka, kita pelan-pelan. Kita mau langsung ke ini, kita butuh waktu. Untuk kelas 6 ini saja kita butuh proses banyak, karena baru awalnya anak-anak saja baru mulai dengan seperti ini, mereka juga baru awalnya, baru pertama kali ini, jadi begitu kita punya anak-anak kalau misalnya pegang HP saja baru pertama kali pegang HP ke sekolah, jadi kayak macam bagaimana, jadi mereka datang tuh sudah terbelajar lagi, fokus ke situ, jadi kita harus pelan-pelan lagi. Orang tua juga begitu awal, karena kita ujian online ada mereka harus menyiapkan HP-nya, menyiapkan datanya, dengan biayanya apa semua, jadi ya banyak sekali hambatan banyak sekali, jadi ini butuh proses, kita harus bekerja pelan, dan kita juga harus mengikuti perkembangan ke depan, jadi pelan-pelan. Kita tidak bisa memaksa hari ini harus begini, tidak bisa. Ini bisa mau bertanya lagi, selama masa pandemi, apa ada kendala dalam penerapan pembelajaran kurikulum K13? Selama masa pandemi ini banyak sekali kendala untuk kami di sini. Memang di sini memang sekolah ini masuk di wilayah kota juga, barat kota. Tapi ya banyak sekali kendala, karena ya pandemi kemarin kan kita belajarnya dari rumah, jadi kita mau buat secara online, berbasis online. Itu hal yang pertama yang mereka dari orang tua yang mereka mengeluh pertama itu adalah HP. Terus kita belajarnya luring misalnya kami buat soal, guru buat soal, orang pada ambil soal. Itu juga hanya mereka semangat, hanya awal-awalnya saja mereka datang ambil. Setelah itu atau mungkin mereka bosan atau bagaimana, selanjutnya
hanya beberapa orang tua yang mungkin masih ada rasa mungkin ada itu bermegatan ambil yang lain kayak macam masa bodoh, mereka tidak mau ini, ada yang tidak ambil, ada yang juga ambil tugas pulang tidak kerjakan, atau mungkin dikerjakan tidak antar kembali, atau mungkin ambil soal pulang orang tua yang kerjakan, anak-anak tuh tidak kerjakan itu. Jadi banyak sekali kita buat banyak cara sekarang, banyak cara hanya itulah mungkin dari kesadaran dari orang tua itu. Kalau dari guru-guru itu sudah itu mereka siap apa saja, mereka ikut sampai di siswa yang jauh di atas sana juga mereka ikut, jalan kaki mereka ikut. Itu hanya orang tua yang merasa mungkin pendidikan itu mungkin tidak terpenuhi atau bagaimana. Nah, kalau kami tahun berikutnya kami sedang coba kita mulai dengan buat grup WA. Kan pasti banyak orang tua yang sudah punya HP Android. Dikumpulkan nomor HP, dibuat grup, tapi masalah yang timbul lagi data tidak ada. Nah, kalau data tidak ada, Bapak Ibu guru mungkin sekarang kan mungkin pandemi tidak bisa kontak langsung dan apa sebagainya. Kalau kita kasih kertas juga itu juga secara tidak langsung itu sudah kontak. Jadi waktu itu mungkin ya sudah, kalau mungkin tidak ada HP Android mungkin bisa pakai SMS. Nah, pakai SMS coba SMS atau suara mereka bacakan. Itu juga sama, mereka mau balas mau apa tidak ada pulsa. Itulah banyak sekali hambatan. Jadi dari dinas mereka usulkan datang belajar secara pakai sesi. Itu juga baik, tapi belum bisa menjawab itu semua karena pakai sesi juga ada yang sesi pertama, sesi kedua. Sesi pertama ya mungkin masih dengan segar-segar semangat, tapi masuk sesi yang kedua mulai sudah ada yang mulai malas dan gurunya juga pasti kayaknya bosannya satu hari dengan macam yang sama kan, otomatis kita ini jadi apalagi sudah siang kita sudah capek. Jadi itulah banyak sekali kendalanya. Bersyukur kita ini tahun kemarin kita sudah diizinkan untuk belajar. Untuk kurikulum prototipe yang kurikulum merdeka ini kemarin kami dari dinas datang dari dinas itu kita mau bilang bagaimana pemaksaan atau bagaimana juga tidak, hanya mereka datang menggambarkan saja tentang kurikulum kedepannya. Nah, dan di situ juga mereka bukan hanya menggambarkan, tapi mereka juga harus mewajibkan kita daftar. Kita daftar. Jadi di situ mereka kasih pilihan untuk tahun ajaran berikut ini, mereka kasih pilihan mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Nah, jadi kalau untuk kita di Kabupaten Sika ini otomatis atau mungkin khususnya SD ini otomatis hanya pilihan hanya 1 dan 2 karena kita baru mulai. Nah, kalau mandiri dan berbagi itu harus ada sekolah yang sudah luar biasa sehingga mereka sudah bisa berbagi ke sekolah yang lain. Nah, jadi untuk SD di Kabupaten Sika ini hanya 2 pilihan itu, mandiri belajar dan mandiri berubah. Nah, jadi kemarin dari dinas hanya datang kasih gambaran untuk kurikulum prototipe itu seperti apa. Kalau kurikulum prototipe itu mandiri berubah itu kan nanti semua bahan ajar, semua administrasi apa semua SPP apa semua itu sudah disiapkan dari pemerintah. Jadi guru itu hanya ambil dan mengajar, dia tidak harus susun lagi SPP ini tidak. Itu mandiri berubah. Terus yang pertama itu mandiri belajar. Kalau mandiri belajar itu kan dia itu kita masih pakai kurikulum 2013, tapi karena di sini pandemi ini sudah berkurang, jadi yang kurikulum 2013 yang normal. Yang normal, tetapi dia itu berbasis berbasis IT. Dia macam istilahnya macam jasadnya kita 13, role-nya kurikulum merdeka, karena semua itu kurikulum merdeka itu kan dia itu berbasis IT. Jadi kalau kita pilih yang mandiri belajar berarti kita belajarnya kurikulum 2013, tetapi semuanya berbasis IT, digitalisasi semua. Terus kalau mandiri yang berubah itu
dia kasih dia untuk awal tahun itu dia itu hanya 2 kelas percobaan. Jadi kita ini macam prinsip percobaan. Jadi hanya 2 kelas, yaitu kelas 1 dengan kelas 4. Hanya 2 kelas itu yang nanti menggunakan kurikulum prototype itu. Kelas yang lain masih dengan kurikulum 2013. Nah, jadi saya berpikir kalau misalnya kita pilih kurikulum yang mandiri belajar, sama saja karena kita belajarnya kurikulum 2013 semuanya berbasis IT, sama saja. Apalagi kita di kota jaringannya juga bagus, apalagi ini kan baru awal, kita ikuti saja, ikuti perkembangan supaya tahun berikutnya itu kita sudah tahu. Jangan sampai ke tahun berikutnya baru kita yang lain sudah mulai maju, kita baru mulai ini. Nah, apalagi di sini apalagi kita juga ada dapat bantuan TIK apa semua, kita masih dalam wilayah kota, terus ada jaringannya juga bagus, ya sudah kita pilih mandiri berubah. Jadi kami di sini pilih mandiri berubah, sehingga untuk tahun ajaran berikut ini kami sudah untuk kelas 1 dan kelas 4 itu sudah mulai dengan kurikulum prototype itu. Nah, jadi untuk kurikulum prototype itu juga mungkin guru-guru dan saya sendiri juga, saya juga belum terlalu tahu bagaimana cara kita mengajarnya, bagaimana dengan siswa, dengan apa semua juga kita juga belum tahu. Karena kemarin hanya kasih gambaran saja, untuk yang lebih jelas itu ada yang instruktur apa mungkin mereka datangkan, kemudian mungkin mereka nanti undang guru-guru semua mungkin dikasih pelatihan. Nah, jadi kemarin itu mereka hanya kasih gambaran saja dan diminta kami pilih antara 2 itu salah satu, dan diwajibkan. Jadi kita mau tidak mau kita harus pilih, karena ini aturannya dari pemerintah, kita ikuti. Dan saya berpikir anak ini sekolah bisa untuk mandiri berubah, bisa karena jaringannya bagus sekali, guru-guru juga semuanya sudah bisa, laptop apa mereka sudah bisa, dengan ini online mereka sudah bisa. Jadi mungkin mereka hanya bisa belajar lagi yang lebih baik. Jadi kalau misalnya dari awal yang mulai buka laptop apa semua itu untuk semua ini sudah semua guru-guru dari kelas 1 semua sampai dari guru mata pelajaran semua sudah tahu semua. Nah, jadi mereka hanya tinggal ikuti saja ke depannya seperti apa. Saya yakin semua guru bisa.